Shalom saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan menderita adalah kehormatan. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 10 ayat 22 sampai 28, Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Menderita secara fisik atau batin karena iman kepada Kristus adalah paket yang harus siap kita pikul saat kita memutuskan menjadi muridnya. Mengapa? Karena guru agung kita sendiri pun sudah menjalani berbagai penderitaan selama ia hidup sebagai manusia. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Matius pasal 10 ayat 24. Namun kalau orang percaya menghadapi penderitaan dengan lapang dada, ini akan menjadi kesaksian yang berharga bagi dunia untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Penderitaan memberi kesempatan bagi orang percaya untuk memanifestasikan kasih dan kemuliaan kuasa Tuhan. Pada Agustus 2011 yang lalu, diberitakan di sebuah buletin bahwa dalam 4 bulan terakhir ada 3 orang Kristen yang meninggal dunia di penjara militer di Eritrea. Mehari Gebre Neguse Asgedom meninggal di pusat militer Mitrire karena mengalami penyiksaan dan penderitaan penyakit diabetes. Asgedom adalah anggota jemaat Church of the Living God. Kematian Asgedom disusul oleh kematian Mogos Hagos Kiflong yang dikabarkan meninggal dunia karena mengalami siksaan demi siksaan selama mendekam di penjara. Teklesenbet Gebreab Kiflong juga meninggal di pusat militer Wia. Ia meninggal karena komandan penjara setempat menolak untuk memberinya bantuan medis, padahal ia sedang menderita malaria. Umat Kristen yang tadinya dipenjarakan di penjara yang tersebar di seluruh Eritrea telah dipindahkan ke penjara Mitire di timur laut negara itu. Nasib orang percaya di Eritrea tidak jauh berbeda dengan orang percaya di negara tirai bambu, Cina, dan negara-negara terisolasi lainnya. Ada banyak darah orang percaya yang tercurah sebagai martir bagi kerajaan sorga. Selama bumi masih berputar, penganiayaan dan pemberitaan Injil akan selalu hadir sebagai sebuah paket di bumi ini. Namun, sekuat apapun usaha manusia untuk menghalangi orang percaya untuk beriman kepada Yesus, semua usaha itu tidak akan mampu memunahkan iman orang percaya dari muka bumi ini. Berita penderitaan yang dialami orang percaya di sebuah tempat akan membuat orang percaya di belahan bumi lain terbeban untuk mendukung, setidaknya dalam doa. Ini menunjukkan bahwa orang percaya di seluruh dunia terkoneksi di dalam satu tubuh Kristus dan Yesus adalah kepalanya. Karena itu, anggota tubuh Kristus harus saling menopang. Bagi murid Kristus yang sejati, menderita karena dia adalah sebuah kehormatan. Inilah yang membentuk pola pikiran Yakobus sehingga ia berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Yakobus pasal 1 ayat 2. Kata pencobaan di sini berasal dari kata peirasmos dalam bahasa Yunani yang artinya menguji dan membuktikan sifat atau integritas. Jadi, penderitaan atau penganiayaan akan memunculkan sifat, integritas, dan kualitas iman kita sebagai seorang murid Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi,
kuatkanlah hati saudara kami yang hidup dalam tekanan dan penganiayaan karena iman mereka akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.